Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, ahum yaksimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, liyattahida ba'dahum ba'dan sukhriyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kada al-faqru an yakuna kufran, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Yang kami hormati para pengurus DKM Masjid Agung Sunda Kelapa, para kiai, para ustadz dan ustadzah serta jamaah sekalian yang dihormati Allah. Alhamdulillah, tidak terasa kita telah masuki malam terakhir dari 2 fase 10 hari yang kedua bulan Ramadan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita. Allah memberikan kita kesehatan, umur panjang, serta keberkahan, sehingga kita dapat menyempurnakan qiyam Ramadan, siyam Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sama-sama haturkan keharibaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu rukun Islam yang wajib kita laksanakan adalah mengeluarkan zakat. Kenapa Allah perintahkan kita mengeluarkan zakat? Karena memang secara alamiah bahwa nasib kita tidak sama. Allah berfirman, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah lebihkan sebagian yang satu atas sebagian yang lain dalam hal apa? Dalam hal rizki. Ada orang yang berlebih, ada orang yang kekurangan. Banyak di antara keluarga kita, kenalan-kenalan kita yang barangkali dulunya termasuk orang yang mampu, tiba-tiba jatuh miskin, terlilit hutang dan sebagainya. Apalagi di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang, nilai rupiah anjlok terhadap dolar sampai sekian persen. Barangkali mungkin banyak pengusaha yang hutangnya dalam dolar jatuh tempo, kemudian hutangnya membengkak. Jangan-jangan dia termasuk al-gharimin. Masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan itu luar biasa banyaknya. BPS misalnya mengklasifikasi hampir miskin, miskin dan al-fuqara. Belum lagi mereka-mereka yang terlantar, bagaimana pengungsi-pengungsi yang diusir dari negaranya, dan itu perlu perhatian kita semua sebagai wujud tanggung jawab sosial kita sebagai orang-orang yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah untuk memarkan bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kada faqr ayyakuna kufron." Seringkali kefakiran menyebabkan kekufuran. Dan memang fakta membuktikan betapa kantong-kantong kemiskinan itu seringkali menjadi objek pemurtatan, kristalisasi, baik yang modus bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, barangkali juga bantuan makanan ala kadarnya, Indomie dan sebagainya. Kemudian mereka digiring sedemikian rupa. Masih ingatkah kita apa yang terjadi pada saat Car Free Day beberapa bulan yang lalu? Gerakan-gerakan seperti itu gentayangan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kemudian kita menjadi marah, padahal sungguhnya kita tidak melakukan apapun untuk bagaimana menjaga akidah mereka, keimanan mereka. Merujuk misalnya bagaimana kita miskin yang dilakukan oleh BPS, orang yang sangat miskin yang dalam bahasa agama itu fuqara, jumlahnya sangat besar di Indonesia, 15,5 juta. Dan orang miskin itu 28,5 juta. Dan orang yang hampir miskin, orang yang rentan, dulunya hampir miskin, BBM naik jadi miskin, harga pokok naik, yang awalnya hampir miskin jatuh miskin, itu jumlahnya lebih banyak lagi, 30,1 juta. Dan insya Allah ma'al yakin sebagian besar dari mereka adalah saudara-saudara kita, orang-orang Islam. Oleh karena itulah, maka kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, di mana mereka adalah termasuk kelompok mustahik, sebagaimana difirmankan Allah, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibin. Di samping tentu juga adalah wa fi sabilillah wa bis sabil faridatan min Allah. Dan celakanya orang-orang miskin ini potensial untuk menjadi semakin miskin. Mereka terjebak apa yang namanya vicious cycle, lingkaran setan kemiskinan. Maka disinilah tanggung jawab kita semua, orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemurahan rizki. Masjid-masjid harus makmur, tetapi yang lebih daripada itu bagaimana jamaahnya juga makmur. Maka gerakan ekonomi yang perlu dilakukan oleh masjid ini merupakan suatu keharusan. Bagaimana masjid makmur tetapi ekonomi umat juga makmur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau di dalam ajaran Kristen ada yang namanya kolektor, mereka diwajibkan untuk menyetor 10% dari kekayaannya. Maka kita bisa bayangkan mereka-mereka yang memang sudah orang kaya raya dan siap mendonasikan 10%, maka wajar kalau fundraising lembaga-lembaga kekayaan mereka itu luar biasa. Barangkali di Indonesia atau di Jakarta saja hanya sedikit masjid seperti Sunda Kelapa ini yang donasinya setiap hari barangkali lebih dari 10 juta, yang lain kenceng-kenceng. Oleh karena itulah, maka bagaimana di samping memakmurkan masjid, tetapi juga umat makmur, sehingga dengan demikian mereka lebih tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un.
bahwa kita wajib sholat secara baik, tetapi itu tidak cukup saja kalau kita tidak mampu melakukan tanggung jawab sosialnya. Karena itu kalau kita telaah ayat-ayat perintah zakat, hampir sebagian terbesar digandenkan dengan perintah sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Menurut Yusuf Qaradawi ada 30 ayat, 27 diantaranya dikaitkan dengan perintah sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau kita sholat tetapi tidak menunaikan zakat, maka sholat yang kita lakukan akan kehilangan pelan sosialnya, visi sosial kita. Tetapi kalau kita tunaikan zakat tetapi tidak melaksanakan sholat, maka zakat yang kita tunaikan akan kehilangan nilai spiritualitasnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat alaihimudz dhillah aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Ditimpakan kehinaan dimanapun kita berada, kecuali mereka yang memperkuat tali hubungan dengan Allah, yang kalau dalam bahasa sekarang sering dikatakan kesalihan spiritual, kesalihan individual, tetapi juga memperkuat tali hubungan dengan sesama yang kemudian dikenal dengan ibadah sosial. Dan kesalahan kita akan utuh manakala kita mampu mengkombinasikan kedua kesalahan sosial itu dan kesalahan individual. Sehingga kemudian ulama sering berifikan soleh al-qaim bihuquqillah wa huquqi ibadihi. Orang-orang saleh adalah mereka yang mampu menegakkan hak-hak Allah dan sekaligus hak-hak sesama manusia. Ketika kita berpuasa, kita pasti merasakan lapar dan haus. Maka adalah setting waktu yang luar biasa yang disediakan rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir Ramadan kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan barangkali juga bagi kita yang sudah mempunyai harta, memiliki harta dalam batas nisab, maka Allah perintahkan juga untuk mengeluarkan zakat mal kita. Oleh karena itu, betapa luar biasa ajaran Islam ini dan betapa zakat merupakan instrumen Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa untuk menyempurnakan keislaman kita, dan sebagai wujud tanggung jawab kita bagaimana zakat menumbuh kembangkan kepekaan sosial di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa? Sejatinya di dalam harta kita ada hak milik orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka, di dalam harta kita ada hak orang lain. Siapa mereka? Adalah as-sa'il yang minta-minta, wal mahrum, dan mereka yang terputus aksesnya terhadap berbagai sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, apa yang kita keluarkan sungguhnya bukan sekedar kebaikan kita, tapi sungguh kewajiban kita, karena ada hak orang lain yang kalau itu kita makan, maka berarti kita makan orang lain, karena itu hak kita. Oleh karena itulah, marilah gerakan sadar zakat ini harus kita keluarkan sedemikian rupa agar zakat betul-betul menjadi instrumen Islam yang luar biasa untuk mampu mengatasi berbagai problematika sosial, kemiskinan, ketimpangan, dan mampu membantu mereka-mereka yang kurang beruntung, orang-orang terlantar, fakir miskin, janda-janda tua yang tidak punya apapun. Kemudian termasuk lembaga-lembaga pendidikan yang sedemikian rupa untuk mereka-mereka yang tidak mampu.
Karena sungguh biaya pendidikan sekarang sangat mahal dan orang-orang miskin itu tidak punya cukup akses untuk mengakses pendidikan terbaik karena biayanya mahal, kecuali mereka diterima di sekolah-sekolah negeri. Oleh karena itulah, mari kita wujudkan tanggung jawab sosial kita antara bagaimana membayar zakat dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan rizki kepada kita serta keberkahan sehingga kita dapat menyempurnakan keislaman kita dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.